Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi besaran dan satuan bersama saya R. Diki Agung Nugroho. Dari sini saya akan bahas tentang definisi pada besaran dan satuan. Definisi dari besaran yaitu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan untuk definisi dari satuan yaitu adalah pembanding dalam pengukuran. Untuk lebih gampangnya kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini saya punya contoh 300 meter untuk besaran dan satuannya, di mana 300 ini merupakan besaran fisikanya dan meter merupakan satuan dari besaran panjang. Kemudian untuk contoh lainnya, di sini saya punya 10 liter. Angka 10 di sini merupakan besaran dan liter di sini merupakan satuan besaran volume, seperti itu. Biasanya setiap besaran itu memiliki satuan. Kemudian dalam satuan itu dibagi menjadi dua juga, ada satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu sama atau tetap untuk semua orang atau setiap orang. Kemudian untuk satuan tak baku itu merupakan satuan yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan ini biasanya bukan satuan ilmiah. Contohnya adalah untuk satuan baku, di sini adalah ada penggaris untuk mengukur panjang, ada stopwatch untuk mengukur waktu, ada timbangan untuk mengukur massa atau neraca, kemudian ada termogan atau termometer, itu digunakan untuk mengukur suhu. Sedangkan untuk contoh satuan tidak baku, ini ada jengkal tangan, ada depa atau dua tangan direntangkan, ada langkah kaki manusia, dan ada tali. Untuk satuan tidak baku ini tidak bisa digunakan dalam kegiatan ilmiah karena setiap orang memiliki jengkal tangan atau ukuran tubuh yang berbeda-beda, sehingga hasil pengukuran yang didapat itu juga bisa berbeda untuk setiap orang. Kemudian kita masuk ke dimensi. Dimensi itu adalah simbol dari suatu besaran. Semua besaran fisika itu pasti mempunyai dimensinya. Guna dimensi sendiri itu adalah yang pertama untuk menurunkan rumus dari suatu besaran fisika yang sudah diketahui atau belum diketahui. Yang kedua adalah untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan fisika. Kemudian dari dimensi ini nanti kita akan membahas tentang besaran pokok. Kita tahu bahwa dalam besaran pokok itu hanya ada 7 dalam sistem internasional, di mana besaran pokok ini adalah besaran yang sudah tidak dapat diturunkan lagi menjadi besaran-besaran yang lain. Dari sini saya akan membuat suatu tabel terlebih dahulu, di mana ada besaran pokok, satuan dalam satuan internasional, singkatannya, dan dimensinya. Cara paling mudah untuk menentukan besaran pokok adalah dengan membuat jembatan kata. Di sini saya biasanya paling suka membuat jembatan katanya, yaitu adalah ma, pa, wa, su, ku, in, ju. Ma dari kata masa, pa dari kata panjang, wa dari kata waktu, su dari kata suhu, ku dari kata kuat arus listrik, in dari kata intensitas cahaya, ju dari kata jumlah zat. Satuan yang saya tuliskan di sini adalah satuan dalam sistem internasional. Untuk massa, satuan sistem internasionalnya adalah kilogram, di mana kilogram biasa disingkat sebagai kg. Kemudian untuk panjang, satuan sistem internasional adalah meter, di mana meter disingkat dengan m. Kemudian waktu itu adalah sekon, disingkat dengan s. Suhu yaitu adalah Kelvin, disingkat dengan K besar. Watt arus listrik itu adalah ampere, disingkat dengan A besar. Intensitas cahaya adalah kandela, disingkat dengan CD. Jumlah zat itu adalah mol, juga singkatan adalah mol. Kemudian untuk dimensi massa itu adalah M, dimensi panjang itu adalah L dari kata length, dimensi waktu itu adalah T dari kata time, dimensi suhu itu adalah theta, kemudian dimensi dari kuat arus listrik itu adalah I, dimensi dari intensitas cahaya itu adalah J, dan dimensi dalam jumlah zat itu adalah N dari kata number. Umumnya, yang paling sering digunakan adalah dimensi untuk massa, panjang, dan waktu, seperti itu. Jadi ini adalah dimensi yang paling umum digunakan. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah besaran turunan. Besaran turunan sendiri itu adalah besaran yang dapat dicari dari besaran pokok. Ya. Contoh besaran turunan yang paling mudah adalah luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu mempunyai rumus panjang dikali lebar.
Satuan dari panjang itu adalah meter, satuan dari lebar itu juga biasanya adalah meter dalam satuan SI. Meter dikali meter yaitu adalah meter pangkat 2. Dimensinya itu kita bisa lihat dari satuannya. Dimensi dari satuan ini adalah satuan panjang, maka dimensinya di sini bisa kita tuliskan L pangkat 2 seperti itu. Jadi ini adalah dimensi untuk luas. Kemudian contoh lainnya adalah volume. Dimana volume ini paling gampang adalah kita mencari volume balok, yaitu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikalikan dengan tingginya. Panjang balok biasa dinyatakan dalam meter, lebar dinyatakan dalam meter, tinggi juga dinyatakan dalam meter. Maka kalau ini semua dikalikan, didapatkan hasil satuan SI-nya yaitu adalah meter kubik atau pangkat 3. Sedangkan untuk dimensinya adalah kita tinggal ganti aja satuan meter menjadi simbol dari dimensi untuk panjang yaitu adalah L pangkat 3. Kemudian contoh lainnya adalah massa jenis. Untuk massa jenis sendiri biasanya dinotasikan sebagai rho, di mana rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Untuk massa, satuan SI-nya adalah kilogram. Untuk volume, satuan SI-nya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Dari sini, meter pangkat 3 bisa saya naikin ke atas sehingga nanti kita tuliskan kilogram meter pangkat min 3. Nah, untuk dimensinya, kita ingat lagi, kilogram itu adalah satuan dari massa, maka dimensinya adalah M. Sedangkan meter pangkat min 3 itu adalah dimensi pada volume. Berarti ini tinggal diturunkan aja, jadinya ml pangkat min 3, sesuaikan dengan satuannya, seperti itu. Kemudian ada massa jenis, ada kecepatan. Kecepatan biasanya dinotasikan sebagai V dari kata velocity, maka nilai kecepatan itu bisa kita cari dari perpindahan dibagi dengan selang waktunya. Perpindahan biasanya dinyatakan dalam satuan meter, dan waktu itu dinyatakan dalam satuan second untuk SI-nya. Second kemudian naik ke atas sehingga didapatkan, bisa kita tuliskan, satuan dalam kecepatan adalah meter second pangkat min 1. Dari sini kita bisa dapatkan nilai dimensinya, meter itu adalah L dimensinya, kemudian untuk satuan second itu adalah T. Maka di sini untuk dimensi kecepatan adalah LT pangkat min 1. Kemudian untuk percepatan sendiri itu dinyatakan dalam A dari kata acceleration, dicari dari perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Kecepatan memiliki satuan ms pangkat min 1 dibagi dengan waktunya. Waktu satuan SI-nya adalah second. Dari sini kita dapatkan bahwa m dikali s pangkat min 2. Maka dimensinya adalah satuan dari meter adalah panjang L dikali T pangkat min 2. Kemudian ada gaya untuk besaran turunannya, di mana gaya biasanya dalam buku Newton 2 dinotasikan sebagai F, yaitu adalah M massa dikalikan dengan percepatan benda. Massa mempunyai satuan SI-nya adalah kilogram. Percepatan itu adalah M dikali S pangkat min 2. Atau biasanya satuan dari gaya itu Newton, seperti itu. Nah, untuk menentukan dimensinya, kita tinggal lihat satuan SI-nya. Kilogram itu adalah dimensi dari M. Meter itu berarti L. Second berarti T pangkat min 2. Kemudian dimensi untuk mencari usaha. Usaha itu biasanya dinotasikan sebagai work, sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. Gaya satuan SI-nya adalah kilogram. Meter second pangkat min 2 dikalikan dengan perpindahan itu biasanya meter. Maka didapatkan satuan dari gaya itu adalah kilogram meter pangkat 2 dikali second pangkat min 2. Nah, biasanya satuan dalam usaha itu disingkat sebagai satuan joule. Untuk menentukan dimensinya tinggal kita lihat aja, kilogram itu berarti massa, meter persegi itu berarti L pangkat 2, S pangkat min 2 berarti T pangkat min 2. Salah satu contohnya lagi adalah momentum untuk besaran turunannya. Momentum itu biasanya dinotasikan sebagai P kecil, dapat dicari dengan persamaan massa
dikalikan dengan kecepatan. Massa satuannya adalah kilogram. Kecepatan satuannya adalah meter S pangkat min 1. Dari sini kita bisa menentukan dimensinya. Kilogram itu adalah M, meter itu dimensinya adalah L, S pangkat min 1 berarti T pangkat min 1. Oke. Segini besaran turunan yang bisa saya jabarkan. Sebenarnya besaran turunan masih lebih banyak lagi daripada besaran yang ada di kolom ini. Untuk lebih jelas ya, silakan dibaca atau digali lagi untuk literatur-literatur yang lain. Kemudian untuk latihan soalnya sebagai bahan evaluasi adalah soal pertama, kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan. Artinya kalau kelompok besaran turunan selain besaran pokok. Nah, jadi selain besaran pokok, maka itu adalah jawabannya. Untuk yang A, di sini ada besaran panjang. Panjang ini dia besaran pokok ya, maka untuk opsi A ini kurang tepat. Lebar juga besaran pokok, luas ini baru besaran turunan. Untuk yang B, kecepatan besaran turunan betul, percepatan besaran turunan betul, gaya besaran turunan juga betul. Maka dari sini opsi yang paling tepat adalah B. Untuk opsi C, kuat arus itu besaran pokok, jadi salah. Suhu besaran pokok itu salah. Usaha besaran turunan itu betul. Kecepatan besaran turunan betul, berat turunan itu betul, suhu besaran turunan salah. Kemudian intensitas cahaya besaran turunan salah. Banyak mol itu besaran pokok, berarti salah juga. Volume besaran turunan betul. Jadi jawaban paling tepat adalah B. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pasangan yang benar adalah, dari sini kita tinggal analisis saja. Jumlah zat satuan dalam SI-nya mol itu betul pasangannya. Untuk suhu satuannya dalam SI Celsius ini salah. Waktu satuannya second itu betul dalam SI. Panjang satuan dalam SI-nya kilometer ini salah. Harusnya meter. Kemudian massa satuan SI-nya gram. Ini salah. Harusnya kilogram. Maka jawaban yang paling tepat dalam soal ini adalah 1 dan 3. Berarti B. Kita lanjut ke latihan soal yang ketiga. Nah, sekarang di sini adalah hasil kali massa dengan kecepatan adalah momentum. Dimensi momentum adalah, dari sini kita tinggal analisis lagi bahwa momentum itu sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Massa memiliki dimensi sebesar M, kecepatan dimensinya adalah L dikali T pangkat min 1. Maka dalam jawaban ini yang paling tepat adalah D. Oke, kita langsung masuk ke latihan soal berikutnya. Untuk latihan soal nomor 4, silakan kalian jawab di kolom komentar dan akan saya cek benar atau salahnya. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.